Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Fia Sofiatul Mukarramah. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu ingatkan kembali ya sama kalian semuanya untuk selalu mengisi absensi terlebih dahulu yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model discovery learning, diharapkan peserta didik dapat mengerti materi mengenai penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dengan rasa ingin tahu yang tinggi, toleransi, teliti, serta penuh rasa tanggung jawab. Nah, dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini yang disebabkan karena adanya virus corona atau COVID-19, Ibu harap kalian bisa menjaga kesehatannya dan selalu berada di dalam rumah. Baik, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai soal yang minggu lalu Ibu kasih mengenai soal jurnal umum. Kita masuk ke materi pembahasannya, tetapi di sini Ibu akan membahas mengenai soal LKPD yang sudah Ibu berikan pada minggu lalu mengenai tabel jurnal umum. Kita masuk ke nomor 1. Tanggal 1 Januari 2016, Tuan Azka selaku pemilik bengkel menyerahkan sebagian rumahnya untuk dijadikan tempat usaha bengkel senilai 35 juta rupiah dan uang tunai sebesar 15 juta rupiah. Kita masukkan datanya ke tabel jurnal umum. Seperti biasa, kita masukkan tanggalnya terlebih dahulu ke kolom tanggal, kemudian akun apa saja yang masuk ke kolom nama akun dan keterangan. Nah, yang pertama kita masukkan akun kas sebesar 15 juta di kolom debit, terus ada bangunan sebesar 35 juta sama di kolom debit juga, kemudian akun modal di kolom kredit. Mungkin kalian bertanya, kenapa itu bisa di debit dan juga kenapa itu di kredit? Sebenarnya kalian tidak terlalu dipusingkan karena ini hanya memindahkan saja dari pencatatan persamaan dasar akuntansi ke kolom jurnal umum. Sudah jelas ya, kas itu kan bertambah, posisinya pasti di debit. Apabila kas bertambah, berarti posisi harus di debit. Kemudian bangunan. Nah, bangunan di sini termasuk harta. Harta pasti apabila harta bertambah, posisinya akan di debit. Kemudian modal itu di kredit. Kenapa? Karena seperti yang Ibu jelaskan, ada aturan debit kredit. Modal akan bertambah jika posisinya pasti di kredit, sedangkan apabila berkurang bakal di debit. Pada tanggal 3 Januari 2016 menerima pinjaman dari bank sebesar 10 juta rupiah. Sekarang kita masukkan ya datanya ke tabel jurnal umum. Seperti biasa, yang pertama kalian memasukkan tanggal terlebih dahulu. Kemudian akun apa saja yang masuk ke kolom nama akun dan keterangan. Nah, kita lihat di sini ada akun kas sebesar 10 juta rupiah berada di kolom debit. Jelas ya, karena adanya pemasukan walaupun itu meminjam. Kemudian ada akun utang bank sebesar 10 juta di kolom kredit. Kalian harus mengingat aturan debit kredit jurnal umum. Sudah jelas, utang bertambah itu di kolom kredit dan jika berkurang akan berada di posisi kolom debit. Nomor 3. Pada tanggal 5 Januari 2016, Tuan Azka mengambil uang untuk pembayaran listrik dan telepon sebesar Rp635.000. Sekarang kita masukkan angkanya ke tabel jurnal umum. Seperti biasa, mengisi dulu tanggalnya di kolom tanggal, kemudian kita masukkan nama akun apa saja yang masuk ke kolom nama akun dan keterangan. Kita lihat di sini ada akun beban listrik dan telepon sebesar Rp635.000 berada di kolom debit. Nah, selanjutnya ada kas sebesar Rp635.000 berada di kolom kredit. Ya, karena beban bertambah itu berada di posisi debit, sedangkan kas akan berkurang, posisinya pasti di kolom kredit. Masuk ke nomor 4.
Pada tanggal 8 Januari 2016, membayar iklan untuk promosi bengkel Azka sebesar Rp230.000. Sekarang kita masukkan angkanya ke tabel jurnal umum. Seperti biasa, memasukkan tanggal terlebih dahulu, kemudian nama akun dan keterangan. Nah, sekarang kita masukkan akun apa saja yang masuk ke kolom nama akun dan keterangan. Kita lihat di sini ada akun beban iklan. Nah, iklan di sini termasuk ke dalam akun beban. Seperti tadi ada telepon, pembayaran telepon dan juga pembayaran trik. Nah, itu termasuk ke dalam akun beban. Nah, kita lihat akun beban iklan ini berada di posisi debit sebesar Rp230.000. Sedangkan akun kas ini berada di kolom kredit sebesar Rp230.000. Jelas ya, kas berada di kredit itu karena adanya pengurangan, adanya pengeluaran dari perusahaan ke pihak lain. Lanjut ke nomor 5. Pada tanggal 10 Januari 2016, membeli peralatan untuk bengkel Azka sebesar Rp630.000. Sekarang kita masukkan angkanya ke tabel jurnal umum. Seperti biasa, memasukkan tanggal terlebih dahulu, kemudian akun apa saja yang masuk di kolom nama akun dan juga keterangan. Lihat di sini ada akun peralatan sebesar Rp630.000 berada di kolom debit. Kenapa di debit? Karena peralatan itu termasuk harta. Kita ingat lagi ke peraturan debit kredit bahwa peralatan itu termasuk ke harta. Harta akan bertambah, posisinya berada di debit, sedangkan harta akan berkurang, posisinya berarti di kredit. Terus di sini ada akun kas. Akun kas berada di kredit sebesar Rp630.000. Sudah jelas karena adanya pengeluaran dari perusahaan, berarti adanya pengurangan harta. Sudah pasti adanya pengurangan harta berarti posisinya di kolom kredit. Sekarang kita masuk ke nomor 6. Pada tanggal 12 Januari 2016, membeli perlengkapan bengkel sebesar Rp130.000. Sekarang kita masukkan ya angkanya ke tabel jurnal umum. Seperti biasa untuk selalu memasukkan tanggal, bulan, dan juga tahun di kolom tanggal. Kemudian kita lihat di kolom nama akun dan keterangan, ada akun apa saja yang masuk ke kolom akun tersebut. Oke, kita lihat di sini ada akun perlengkapan sebesar Rp130.000 berada di kolom debit. Sudah jelas ya, perlengkapan itu tergolong ke akun harta. Kemudian ada kas sebesar Rp130.000 berada di kolom kredit. Sama, sudah jelas juga, itu masih tergolong golongan akun harta. Lanjut ke nomor 7. Pada tanggal 15 Januari 2016, menerima pembayaran atas jasa bengkel Azka sebesar Rp450.000. Sekarang kita masukkan angkanya ke tabel jurnal umum. Seperti biasa, memasukkan dulu tanggal. Nah, sekarang kita lihat akun apa saja yang masuk ke kolom nama akun dan keterangan. Di sini terdapat akun kas sebesar Rp450.000 berada di kolom debit. Kemudian ada pendapatan sebesar Rp450.000 berada di kredit. Jadi soalnya di sini itu ada menerima pembayaran, otomatis adanya pemasukan untuk bengkel Azka dari pihak lain. Kita kembali ke aturan debit kredit. Kas akan bertambah, posisinya itu berada di kolom debit. Sedangkan pendapatan akan bertambah, posisinya berada di kolom kredit. Nomor 8. Pada tanggal 20 Januari 2016, menerima pembayaran sebesar Rp300.000 atas jasa penyelesaian servis sebesar Rp550.000. Sisanya dibayar bulan depan. Kita masukkan angkanya ke tabel jurnal umum. Seperti biasa, memasukkan dulu tanggal terlebih dahulu, kemudian akun apa saja yang masuk ke kolom nama akun dan keterangan. Baik, kita lihat di sini terdapat akun kas sebesar Rp300.000 berada di kolom debit. Kemudian ada piutang sebesar Rp250.000 di kolom debit. Nah, piutang ini ada di persamaan dasar akuntansi. Kalian pindahkan saja. Cuman asal kalian tahu aja posisi piutang itu berada di kolom debit atau berada di kolom kredit. Sedangkan piutang itu termasuk ke akun harta. Otomatis harta akan bertambah, posisinya di debit. Rp50.000 itu dari mana? Nah, Rp250.000 itu dari selisih antara Rp550.000
dan 300.000. Kemudian ada akun pendapatan berada di kolom kredit. Kita lanjut ke nomor 9. Pada tanggal 25 Januari 2016, membayar gaji karyawan sebesar Rp600.000. Sekarang kita masukkan ya angkanya ke tabel jurnal umum. Seperti halnya, jangan lupa untuk selalu mengisi tanggal, bulan, dan tahun di kolom tanggal. Kemudian kita lihat akun apa saja yang masuk ke kolom nama akun dan keterangan. Di sini ada beban gaji. Seperti halnya, Ibu ingatkan ya bahwa adanya pembayaran gaji, pembayaran telepon, pembayaran listrik, dan lain-lain itu tergolong ke dalam akun beban. Nah, beban gaji di sini sebesar Rp600.000. Kita masukkan ke kolom debit. Kemudian ada akun kas sebesar Rp600.000, kita masukkan ke kolom kredit. Udah jelas ya, beban gaji bertambah di debit, sedangkan kas berkurang akan di kolom kredit. Kita masuk ke nomor 10. Pada tanggal 28 Januari 2016, membeli peralatan bengkel sebesar Rp10.536.000 secara kredit. Sekarang kita masukkan ya angkanya ke tabel jurnal umum. Seperti biasa, kita masukkan dulu bulan, tanggal, dan tahun ke kolom tanggal. Kemudian kita lihat akun apa saja yang masuk ke kolom nama akun dan keterangan. Di sini ada akun peralatan sebesar Rp10.536.000. Posisinya ada di kolom debit. Kemudian ada akun utang usaha sebesar Rp10.536.000 di kolom kredit. Nah, utang usaha ini kita lihat di soalnya. Kan sudah jelas di soal itu pembelian secara kredit. Berarti perusahaan tidak mengeluarkan sepeser pun atau tidak mengeluarkan hartanya. Jadi disebut utang. Sudah jelas. Nah, utang ini posisinya berada di kredit karena bertambah. Bagaimana dalam aturan debit kredit, utang bertambah di kolom kredit sedangkan utang berkurang di kolom debit. Oke, kita masuk ke nomor terakhir yaitu nomor 11. Pada tanggal 30 Januari 2016, membeli perlengkapan bengkel sebesar Rp2 juta, baru dibayar Rp1.500.000 dan sisanya dibayar bulan depan. Kita pindahkan ya angka tersebut ke tabel jurnal umum. Seperti biasa untuk selalu mengisi tanggal, bulan, dan tahun di kolom tanggal. Kemudian kita lihat di kolom nama akun dan keterangan ada akun apa saja yang masuk ke akun tersebut. Di sini kita lihat ada akun perlengkapan sebesar Rp2 juta berada di kolom debit, kemudian ada akun kas sebesar Rp1.500.000 berada di kolom kredit. Kemudian ada utang usaha sebesar Rp500.000 berada di kolom kredit. Nah, kita lihat di sini ada utang usaha sebesar Rp500.000. Rp500.000 ini dari mana? Kita lihat kembali ke soal. Di soalnya, bengkel Azka ini membeli perlengkapan itu sebesar Rp2 juta, sedangkan baru dibayarnya itu Rp1.500.000. Otomatis kurangnya itu sebesar Rp500.000. Nah, Rp500.000 ini berarti termasuk ke golongan akun utang usaha, atau bisa juga dilihat dari selisih antara perlengkapan dengan kas. Ya, ada pertanyaan di benak kalian mengenai penulisan nama-nama akun yang ada di kolom nama akun dan keterangan. Kenapa ada nama akun yang di depan dan juga ada yang menjorok ke tengah? Karena supaya membedakan mana akun yang berada di debit dan mana akun yang berada di kredit. Untuk pencatatan jurnal umum ini bisa dikatakan mudah sedikit susah. Mudahnya itu kalian cukup memindahkan akun-akun apa saja yang ada di persamaan dasar akuntansi atau pencatatan tabel persamaan dasar akuntansi ke tabel jurnal umum. Untuk sedikit susahnya itu kalian harus membedakan mana yang ditempatkan di debit dan mana yang ditempatkan di kolom kredit. Untuk itu kalian harus mengetahui terlebih dahulu aturan dari debit dan juga kredit. Jika kalian sudah mengetahui aturannya, insya Allah kedepannya kalian bisa mengerjakan dengan lancar sesuai dengan pemahaman kalian. Oke, setelah pemaparan tadi, Ibu berharap kalian bisa mengerti apa yang telah Ibu sampaikan tadi mengenai jurnal umum. Nah, kalian samakan lagi pengerjaan kalian dengan yang Ibu punya. Untuk selanjutnya, apabila di antara kalian ada yang mau ditanyakan kembali ke Ibu, kalian boleh tanyakan langsung melalui Google Classroom ataupun melalui WA Group.
Oke, untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan menjelaskan mengenai pencatatan buku besar atau yang disebut dengan posting. Kalian cari materi tersebut dan kalian pahami isi dari materinya. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.